Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk supaya bisa menuntut ilmu lagi dan kita saling belajar di sini. Dalam kesempatan kali ini kita coba akan mereview dan mereaction sebuah perbincangan di Room Manubulu. Ketika itu ada seorang narasumber murtadin itu menceritakan kesaksiannya, dan suatu ketika masuklah Pak Syahrul di room tersebut dan bertanya-tanya kepada sang narasumber murtadin tersebut. Dan ketika tiba-tiba di dalam perbincangan antara Pak Syahrul dengan narasumber tersebut lalu dipotong oleh MKJ, sang penista agama ini, si badut murtadin ini, dengan tidak ada sopan-sopannya, tidak ada etikanya sama sekali. Ketika ruang telah diberikan kepada Pak Syahrul untuk berbincang-bincang dengan narasumber, tiba-tiba MKJ muncul, nerocos dan memotong pembicaraan dan lalu mengajak debat dengan Pak Syahrul. Nah, untuk kali ini Pak Syahrul melayani ataupun menanggapi tantangan debat dari MKJ. Yang selalu itu dan itu saja yang menjadi bahan dan fitnahan dan sumber kebodohan MKJ, yakni memvonis umat Islam menyembah batu hitam, umat Islam menyembah Hajar Aswad. Tetapi ketika ditanyakan oleh Pak Syahrul di mana dalilnya yang menyuruh umat Islam untuk menyembah batu, nah disinilah letak kebodohan MKJ terbongkar. Tidak bisa menjawab, akhirnya malah ngeles sana sini, ngalor ngidul, dan disitu mengakui bahwasanya MKJ itu mengaku dengan jujur bahwasanya memang dia itu bodoh. Oke, baik, kita saksikan dulu sebelum kita tanggapi sebuah perbincangan di Room Manubulu. Mari kita saksikan videonya. Oke, kita ke teman muslim Pak Sarul. Selamat malam Pak Sarul. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Bisa dengar Pak Yusuf ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Ibu Ningrum bisa dengar saya? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Malam Bu Ningrum ya. Selamat malam Pak Sarul. Malam. Saya coba objektif pada sisi yang satu ya. Sisi yang Bapak. Pertama tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Kristen bahwa kesaksian itu begitu memberkati kawan-kawan Kristen. Itu pada dimensi Kristennya ya. Iya. Tapi saya juga ingin jujur, kesaksian Ibu, karena Ibu berangkat dari Islam, saya untuk mewakili saudara seiman saya muslim dimanapun berada pasti mengatakan kasihan sama Ibu. Jadi alasan saya bukan subjektif tapi objektivitas. Saya rasa Ibu kalau pernah di muslim, tentu Ibu tahu yang namanya murtadin itu seperti apa keadaannya. Ibu tahu Bu? Ya, saya tahu betul Bapak. Saya tahu betul. Seorang kalau sudah murtad itu hukumannya 1 di neraka. Tapi pertanyaannya begini Bapak, kan di dalam muslim kalau masuk surga persyaratannya itu kan banyak, bahkan ditimbang seperti itu kan Bapak ya. Dan saya itu paham betul, makanya saya paham betul pada waktu di muslim itu bahwa melakukan berzina itu adalah masuk neraka, melakukan mengambil suami orang masuk neraka, merokok masuk neraka, tidak sholat 5 waktu pun 1 kali saja itu pun sudah dosa. Begitu berat bagi saya. Saya tahu itu, bahkan saya pasti saya nggak mungkin akan masuk surga. Waktu itu saya di muslim Pak nggak punya pikiran untuk masuk surga sedikit pun tidak ada, karena saya tahu saya waktu itu seorang muslim, saya sholat tapi saya melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, dan itu pun masuk neraka. Di dalam muslim saya nggak ada pengharapan sedikit pun masuk ke surga karena perbuatan saya yang buruk. Dan pada waktu itu Pak, saya memang betul-betul ingin bertobat, ingin sekali menjadi wanita baik.
Saya menggunakan kekuatan saya. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Susah. Siapa sih Pak yang ingin jadi wanita malam? Nggak ada. Saya jadi wanita malam itu pun gara-gara dulu saya dijual seorang laki-laki, Pak. Dan setelah mau keluar di situ rasanya itu susah, Bapak tahu. Bapak, ya, gimana penderitaan wanita malam? Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengampuni saya. Yang nggak sampai ke sana dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya, Bapak. Nggak sampai ke sana dulu. Ya. Saya tidak ingin menyinggung keadaan Ibu. Gemerlap malam itu seperti apa, nggak usah diangkat lagi karena udah disaksikan tadi, tapi saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya ingin masuk kepada itu tadi, murtad itu seperti apa. Ibu menjawabnya susah masuk surga. Kalau murtad memang sudah pasti tidak masuk surga, gitu kan. Ntar dulu, bukan ke sana. Ibu mengatakan merokok tidak masuk surga, berzina tidak masuk surga, itu kata siapa itu? Karena saya yang dengar pelajarin waktu muslim dulu, kalau mau mengikut muslim itu harus melakukan banyak kebaikan, istilahnya kan sholat 5 waktu, dan nanti ditimbang dosanya yang besar mana, gitu kan. Kalau siapa yang bilang timbang? Tidak ada. Oh, itu waktu dulu, waktu pengertian saya, waktu waktu saya masih muslim, Bapak. Makanya gini, pemirsa, jadi siapapun yang murtad, jadi tolong Pak Aceh diam dulu. Nanti kita bicara Pak Aceh. Enggak apa-apa, nanti kita bicara. Di Quran nanti kita bicara. Pak Aceh tolong nanti kita bicara ya. Jangan melebar masalahnya. Tanya aja sepentingnya coba. Apa maunya? Pak Aceh tolong ya. Saya tidak pernah mencampuri urusan Pak Aceh. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian narasumber. Tolong dipahami ya. Yang berikut ya. Saya ingin mengatakan kepada Ibu mengatakan salah semua, ya. Tidak ada Islam itu masuk neraka karena berzina, karena merokok. Yang masuk neraka itu orang, enggak, biarkan saya bicara. Ya, silakan Bapak. Karena Ibu bicara atas nama Islam awalnya, saya harus sampaikan pencerahan ini kepada umat Islam, agar tidak menelan mentah-mentah apa yang Ibu sampaikan, ya. Saya tidak ingin mengatakan Ibu menipu, hanya saja Ibu tidak paham Islam, gitu ya? Silakan, baik Bapak, silakan. Ya, jadi di dalam Islam itu, Bu, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun, kecuali syirik. Nah, syirik itu bukan bisa diampunin. Anda balik lagi ke dalam Islam untuk bersahadat. Nah, artinya apa? Ibu tidak datang kepada ulama menanyakan tentang keadaan Ibu. Malah Ibu meminta doa kepada dua Tuhan. Nah, di dalam konsep Islam, dua Tuhan itu, Ibu udah musyrik dari situ. Paham ya, Bu ya? Paham, Bapak. Ya, jadi tidak ada doa dua Tuhan di dalam Islam. Nah, perkara Ibu menemukan apapun di situ, itu urusan Ibu, saya nggak masuk. Tapi saya bicara pada konsep Islam. Manusia yang mengaku Islam berbicara pada konsep dua Tuhan, dia telah musyrik. Itu bahayanya di dalam Islam. Ya, saya tahu. Saya dulu memang pernah belajar bahwa kita menyembah selain Allah itu adalah musyrik, apapun itu. Saya tahu itu, Bapak. Saya tahu itu, Bapak. Tapi yang Bapak perlu ketahui, seandainya saya tetap nggak menerima Tuhan Yesus, mungkin saya berakhir. Sorry, saya tidak masuk ke sana. Sorry. Iya, mohon maaf Bapak, mohon maaf Bapak. Sorry, saya tidak masuk ke sana ya. Saya sudah katakan, apapun kepercayaan Ibu sekarang bukan ruang saya. Saya masuk pada domain pada saat Ibu mengaku Islam. Paham ya, Bu ya? Iya, paham Bapak. Cuma saya perlu jelaskan. Tidak perlu, tidak perlu. Saya nggak butuh itu. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian Ibu sebagai Muslim. Paham ya, Bu ya? Iya, terima kasih banyak. Kenapa Pak Aceh? Saya sudah paham. Jadi agar saudara seiman. Saya paham kalau menyembah selain Allah itu hukumannya musyrik dan itu hukumannya. Oke. Iya Pak Aceh. Hadis saya Muslim. Pak Yusuf. Saya Muslim. Bisa saya ke Pak Yusuf? Saya Muslim. 137 Pak. Bisa saya ke Pak Yusuf? Iya, sebentar Pak. Ini 137 tolong dibenarkan hadis dulu Pak. Iya, bentar. Saya masuk ke dengan Pak Yusuf karena tadi ada kalimat Pak Yusuf yang perlu saya koreksi. Nah, silakan saya Muslim 137.
Ini supaya jelas. Hadis Sahih Muslim 137 tolong ditampilkan. Nah, 137. ini. Iya. Sahih Muslim, sebentar Pak. Sebentar ya. Sahih Muslim 137. Bentar ya, kita share screen dulu. Sudah itu Pak, sudah di layar Pak KC. Iya. Nah itu benar Pak Sahrul ngomong. Jadi di dalam Islam ini berzina, mencuri, merampok tidak akan masuk neraka. Ya, begini katakan. Sahih Muslim nomor 137. Di sini katakan Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Hadis ini memiliki penguat sebagai gini, Sahih Bukhari 2983. Benar kata Pak Sahrul bahwa di dalam Islam itu berzina, mencuri, membunuh pun tidak, asal ngaku Islam dia pasti masuk surga. Ini hadisnya. Nah inilah makanya banyak umat Islam ingin membunuh orang yang murtad karena membunuh, menzina, membunuh pun masuk surga. Ini hadisnya. Ya, saya berbicara ini. Tanggapi ya. Ya, saya berbicara ini ada dalilnya. Ya, udah jelas, udah jelas. Udah jelas biar saya sikapi. Makanya di dalam Islam itu ada taubatan nasuhah gitu ya. Jadi taubatan nasuhah itu Pak Kade, orang yang mencuri itu berzina ke neraka pasti. Makanya kalimat saya tadi didengar baik-baik. Pada saat manusia itu bertobat, apapun dosamu, pengampunan Allah itu lebih luas, kecuali musyrik. Itu Pak Aceh. Jadi enggak larang kalau bicara agama. Saya perlu jelaskan, orang musyrik itu orang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah batu hitam, hajar aswad, nah itu orang musyrik. Iya. Sepakat. Sepakat. Orang musyrik itu orang yang menyembah batu berhala, hajar aswad, Ka'bah, itu orang musyrik. Nah, saya mau tanya Pak Aceh. Pak Aceh, iya. Sebentar, jangan dipotong ya. Inilah detik-detik terbongkarnya kebodohan MKC yang selalu melempar fitnah dan menuduh bahwasannya Muslim itu menyembah batu hitam. Di sini dikuliti oleh Pak Syahrul dan nanti si MKC ngaku dengan jujur bahwasannya dia memang bodoh. Mari kita lanjut. Karena Pak Aceh udah mulai, saya mulai ya. Iya. Pak Aceh, berikan dalilnya di mana Islam mengamanatkan untuk menyembah Hajar al-Aswad. Jadi jangan memframing hal yang tidak baik. Ya. Dalilnya adalah fakta. Dulu saya 36 tahun di Islam. Jangan dulu, buka dalil. Iya. Sekarang orang Islam menghadap kemana kalau sholat? Itulah kamu itu. Kalau tidak dikasih tahu. Kalau kamu dikasih tahu itu, oke. Ya. Sahrul, gini dengerin. Dengerin ya. Saya minta dalil di mana Islam mengamanatkan menyembah. Dengerin. Tadi kamu nyuruh kepada Ibu Purwaningsih. Jangan merefer orang lain. Kamu tadi nyuruh bersahadat. Saya tanya kamu udah menantang saya. Mana adanya? 2 kalimat syahadat. Kamu ayat Quran. Jangan melebar kalau ngomong sama saya, Kaceh. Enggak, kamu tadi ngomong harus 2 kalimat syahadat katanya ke ini narasumber. Nah, saya tanya, di mana ayat kamu bodoh sekali sih? Yang bicara kalimat syahadat siapa? Hah? Kamu tadi coba syahadat lagi. Tahu kamu itu. Tadi kami syahadat lagi. Berarti kamu mau menyimpangkan narasumber dari Quran. Maka saya tanya, di mana ayat dari Quran 2 kalimat syahadat? Dengarin kalimat saya ya. Pada saat manusia itu musyrik, dia harus kembali bersahadat. Begitu, Kaceh. Jangan kemana-mana dulu. Iya, maka saya tanya, di mana 2 kalimat syahadat di Quran? Coba tampilkan ayatnya.
Jangan kemana-mana, pertanggungjawabkan kamu bilang tadi. Kamu ngomong, ya. Masa denger nih? Ya, kamu kan ngomong 2 kalimat syahadat. Maka saya tanya, di mana ayatnya 2 kalimat syahadat? Saya udah jawab ke kamu. Tapi kan kamu kan bodoh, susah dikasih tahu. Iya, makanya karena saya kan udah kasih tahu. Iya, makanya saya bodoh. Saya nanya, di mana 2 kalimat syahadat di Quran? Udah saya jawab. Mana jawabannya? Sekarang saya memulai keadaan kamu nih. Di mana Islam memberikan amanat untuk menyembah batu Hajar al-Aswad. Jangan main-main dengan saya kamu. Di mana perintahnya harus menghadap ke barat? Ayo, baca dalilnya. Saya tanya statement kamu. Iya. Di mana orang Islam disuruh menyembah Hajar al-Aswad? Gimana? Ya, saya tidak tahu maksudnya ke barat itu tujuannya apa? Nyembah batu atau nyembah apa? Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Jangan main-main dengan saya kamu. Di mana perintahnya harus menghadap ke barat? Ayo, baca dalilnya. Saya tanya statement kamu. Iya. Di mana orang Islam disuruh menyembah Hajar al-Aswad? Gimana? Ya, saya tidak tahu maksudnya ke barat itu tujuannya apa? Nyembah batu atau nyembah apa? Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Makanya saya tanya ke kamu, Sahrul, kalau kamu memang tahu, tolong tunjukkan di mana 2 kalimat syahadat. Loh, saya bicara klaim kamu, orang Islam suruh menyembah batu. Iya, saya tanya. Jangan sok tahu kalau nggak tahu. Kalimat syahadat. Ya gini, Sahrul. Anda itu berbicara jangan bicara syahadat. Apa yang keluar dari mulutmu. Kamu mengatakan kalau bersahadat dosanya diampuni. Saya tanya, 2 kalimat syahadatnya di mana adanya? Nah, inilah ngeles kanan kiri ngalor ngidul dari si MKJ, si Badut Murtadin, ketika tadi berstatement bahwasanya Muslim menyembah batu hitam, tetapi ketika ditanyakan mana ayatnya yang menyuruh Muslim menyembah batu hitam oleh Pak Syahrul, si MKJ justru ngeles kanan kiri. Saya udah kasih tahu ke kamu ya. Udah kasih tahu dan itu bukan poin saya. Poin saya yang paling urgent dengan kamu adalah mengatakan Islam menyembah batu. Dari mana? Lalu siapa yang nyuruh sholat menghadap ke barat? Nah, di situ bodohnya kamu. Iya, menghadap ke barat itu perintah. Perintah siapa? Perintah Allah lah. Masa perintah kamu gimana sih? Tunjukkan di Quran. Kalau perintah Allah pasti adanya di Quran. Silakan tunjukkan. Bukan aja bergesernya itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bukan aja. Kamu tahu kok itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada. Nah kalau nggak ada apa masalahnya dengan kamu? Surat Al-Isra ayat 1 Pak Yusuf. Ada nggak Muhammad pergi ke Masjidil Haram? Ke Masjidil Aqsa. Buka Pak Yusuf. Surat 17 ayat 1. Jangan melenceng ya. Pertanggungjawaban di mana? Yuk kita buka hadisnya, Al-Qur'annya. Ya. Yuk kita buka. Surat 17 ayat yang ke-1. Perintah sholat menghadap ke kiblat di dalam Al-Quran jelas sekali terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150 Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan hal yang sama. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada lagi hujah bagi manusia atas kamu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Selain di dalam beberapa ayat tersebut yang sudah dibacakan tadi, di dalam Al-Hadis juga memerintahkan ya. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, bila kamu hendak mengerjakan sholat, hendaklah menyempurnakan wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Di mana? Allah menyuruh menyembah batu di mana? Jangan putar-putar kamu, Sarul, ini direkam. Oke, saya selesai dengan Bapak ya. Kamu Saya selesai dengan Bapak ya. Jadi orang bodoh kayak kamu tidak akan nyambung ya. Saya mau masuk ke Pak Yusuf ya. Bisa saya dengan Pak Yusuf? Karena Pak Yusuf sudah membicarakan tentang Al-Quran tadi. Bisa dengan Pak Yusuf? Pak Yusuf, mohon maaf ya. Saya sudah katakan kepada Bapak, carilah yang sekolah kalau mau diskusi dengan saya. Saya mau ke Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf saya lihat orang sekolah nih. Tolong ini ditampilkan. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf, Bisa. Pak Yusuf. Ini coba baca. Saya mau bicara dengan Bapak karena Bapak tadi menyinggung Al-Quran, Pak. Ini baca. Di mana? Bisa, Pak Yusuf? Di sini original text-nya ada kata Muhammad. Pak Yusuf, Ya, gantian Bapak dengan Pak Kacil dulu. Oh, nggak bisa. Orang ini udah saya kasih tahu, bodoh dia udah masuk bodoh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya mau ke Pak Yusuf. Jelaskan ini. Di mana Itu kan menurut penilaian Bapak. Tapi kan penilaian orang kan tidak seperti itu, Pak. Jadi jangan ini ya. Lu orang dia mengaku bodoh kok. Dia yang mengaku bodoh. Jelas. Iya, itu kan saya punya rumah. Menurut apa yang Bapak tangkap gitu loh. Ini kamu, makanya lu ngomong. Pak Yusuf, saya mau bersama sekarang. Jadi, Pak Yusuf saya. Oke aja, Pak. Saya. Mohon maaf Pak Sarul, ini tadi saya. Mohon maaf Pak Sarul. Bicara mana tadi? Kenapa Anda diamkan orang ini bicara? Ya mohon maaf Pak Sarul, tadi kan intinya Bapak Sarul ke saya, menasihati saya. Baik, memang saya terima, memang Islam tidak Islam seandainya orang yang tidak bertobat atau menyembah selain Allah, hukumannya masuk ke neraka. Nah itu saya, pada waktu saya masuk Islam, saya minta bertobat, saya tidak bisa Bapak, saya ingin berubah, saya nggak bisa Bapak di Islam. Permasalahannya itu. Jadi saya waktu masih Islam, saya mengklaim diri saya pasti apa sulit Bapak, saya berdoa sembahyang 5 waktu pengen bertobat susah. Akhirnya yang jawab siapa? Tuhan Yesus memberikan saya kehidupan baru. Saya bisa bertobat. Saya jadi yang dulunya pelacur nggak pelacur, narkoba nggak pernah narkoba. Itu siapa kalau nggak Tuhan Yesus? Kalau dia itu bukan Tuhan, dia jin, nggak mungkin bisa mengarahkan saya ke yang benar. Hanya saya aja Bapak mengarahkan yang benar. Mohon maaf. Dengar kesaksian yang benar ini, Sarul. Saya tidak mengerti tentang Yesus. Iya, Bapak. Saya dulu nggak mengerti tentang Yesus. Di dalam Islam itu, murtad itu kalau melihat Tuhan itu namanya setan. Ada ayatnya, mau tahu? Tapi Bapak, kalau setan nggak mungkin bisa mengarah yang baik, nggak mungkin bisa memberi damai sejahtera. Salah. Setan itu Bu, bisa menuntun saya ke masjid, Bu. Biar saya ria. Setan itu bisa menuntun saya ke masjid. Makanya Ibu kalau nggak tahu tanya ulama. Makanya sesat kan, gitu loh. Oke. Saya sudah tahu. Saya sudah selesai dengan Ibu. Ya. Saya sudah selesai dengan Ibu, ya. Pak Yusuf bisa? Saya dengan Pak Yusuf. Sarul. Ini baca dulu ya. Katanya Muhammad. Ini baca dulu. Ini orang stres ini. Ya, silakan dengan Pak Kacil dulu, Pak. Silakan dengan Pak Kacil dulu. Kenapa Pak Yusuf takut dengan saya? Loh, saya tidak pernah takut, Pak. Kamu Bapak ini loh, Pak Sarul. Jangan lari, Sarul. Baca sudah punya kompetensi, bagaimana sih? Anda katanya S2. Pak Yusuf mengajarkan edukasi kepada orang, ya. Dengar baik-baik ya. Baca ayat ini. Saya lagi bicara dengan narasumber Anda. Tiba-tiba manusia ini ikut masuk. Etika apa yang dipakai? Apa itu edukasi? Biarkan aja kita tunjukkan kasih kita. Pak Yusuf, lakukan ruang objektif Bapak. Jangan subjektif Bapak, ya, merendahkan intelijensi Bapak. Sayang, Pak. Iya, sudah. Nah, disinilah letak intelijensi dari seorang Yusuf Manubulu dipertanyakan ketika tadi dari awal sudah memberikan ruang dan waktu kepada Pak Syahrul untuk berbincang dengan narasumber atau sang murtadin, tetapi di saat yang sama juga ketika MKC masuk dan lalu memotong pembicaraan dan mengalihkan perhatian dan juga menantang debat Pak Syahrul ketika tadi
mengatakan bahwasanya Muslim menyembah batu hitam, dan ditanya mana dalilnya yang menyuruh Muslim menyembah batu hitam, tetapi si MKC tidak bisa menjawab dan lalu hanyalah ngalor ngidul, hibur diri, cari alasan. Nah, disinilah letak intelijensi seorang Yusuf Manubulu dipertanyakan. Sudah, Pak. Bisa saya bicara dengan Pak Yusuf? Kita tunjukkan kasih Bisa kita saya bicara kepada dengan Bapak? pengasih. Ya, silakan. Oke, kita Baik. kasih kesempatan dulu. Silakan. Baik, saya tidak akan berbicara dengan orang yang udah mengaku bodoh, oke? Ya, Pak Yusuf, tadi Bapak mengatakan jangan ini ya, Pak. Tolong jangan menghina orang lain ya, Pak. Loh, saya tidak menghina. Dia menunjukkan kebodohannya. Saya lagi bicara dipotong. Apa itu nggak bodoh? Oke, saya bodoh. Akui, saya bodoh. Saya makanya Oke, Pak Yusuf, tolong silakan. jelaskan. Pak Yusuf, Ini jelaskan ayat ini, Sahrul. berani? Kalau Saya mau kamu bertanya, Pak pintar, Yusuf. kalau kamu pintar, Sahrul, jelaskan ayat Ini ini. begini loh, Kamu Pak bikin Sahrul. baru Islam, Sahrul. Sebentar Pak Aceh, sebentar. Itu Bapak selalu menurut penilaian Bapak gitu loh. Tapi penilaian orang, Pak Aceh ini orang sangat pintar, Pak. Bapak jangan membangun, Bapak punya pemikiran, Bapak punya pemahaman, terus kemudian dipaksakan untuk orang menerima. Ini ruang diskusi, Pak. Siapa saja boleh menanggapi Bapak gitu. Aceh untuk menerima Islam, Pak Yusuf. Hati-hati bicara ya. Kenapa? Saya katakan tadi, saya lagi diskusi dengan narasumber. Tiba-tiba dia masuk memotong. Apa itu dikasih? Kurang ajar dong namanya. Maksudnya memotong, Pak. Itu maksudnya Pak Aceh itu sebagai moderator objektif dong. Gimana sih? Nah, sekarang saya masuk ke Pak Yusuf. Bisa? Kenapa tadi objektif saya kurang sebagai jelas? moderator. Saya menghormati. Dia sudah sangat objektif, Pak. Yang nggak objektif itu kan menurut pendapat Bapak gitu loh. Loh, pendapat. Ini narasi. Oh iya, kan Bapak yang bilang saya tidak objektif. Loh, ini fakta kok. Orang bodoh aja di luar sana tahu. Pada saat menurut pendapat Bapak, tapi menurut orang lain, pada saat dua orang berbicara, lalu ada pihak ketiga yang memotong dan membuyarkan, apa itu kan nggak kurang ajar? Etika dari mana itu? Enggak, Bapak. Iya, ini kalau tadi artinya Pak Sahrul ini menasihati saya. Sekarang saya sudah terima nasihat Pak Sahrul dan komitmen saya bisa bertobat waktu saya kenal Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya tidak masuk pada Yesus, Bu. Saya masuk pada kesaksian Ibu mengaku Islam, selesai. Nggak usah diceramahin itu masalah itu. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Sahrul, mohon maaf Pak Sahrul. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya, saya masuk ke sini dengan nilai yang santun. Saya dikotori dengan orang-orang yang tidak santun seperti KC. Sekarang saya mau masuk pada Pak Yusuf. Ini bukan soal santun dan tidak santun, Pak Sahrul. Kalau orang di dalam berdiskusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat orang lain, mereka bisa ikut berbicara, Pak. Jadi Bapak tidak usah menghakimi dan memberikan penilaian menurut pendapat Bapak. Silakan saja orang-orang yang ingin berdiskusi dan ingin menyampaikan pendapatnya, itu mereka semua berhak, bukan Bapak yang atur di sini. Semua berhak, Pak, untuk memberikan pendapatnya. Kalau Bapak tidak istilahnya pendapat orang lain Bapak tidak terima, Bapak tinggal sampaikan argumentasi, tinggal bantah dengan dalil yang ada. Begitu, Pak. Ya, tolong dipahami ya. Bapak orang sekolah saya tahu ya. Saya kan bicara seterang-terangnya tadi ya. Pada saat saya dipersilakan untuk berkomunikasi dengan narasumber Bapak, tiba-tiba orang ini bicara. Apa maksudnya itu? Hormati saya dong. Paham nggak? Ya, artinya begini Pak Sahrul, begini Pak. Jadi gini Pak Yusuf. Oke, selesai di situ. Oke. Kenapa? Oke. Ya, oke, selesai di situ. Saya mau masuk dengan Pak Yusuf. Boleh ya? Iya. Baik, ya. Tadi Pak Yusuf mengatakan, ya, baik. Terima kasih. Ya. Buat pemirsa semua di luar sana, biar jelas ya. Pak Yusuf tadi berbicara, itu justru mereka lah yang menghina, gitu loh. Kristen, gitu loh. Yang mengatakan itu Isa bukan Tuhan. Maksud Pak Yusuf apa itu?
Ya, memang itu yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa Isa itu bukan Tuhan. Apa hubungannya dengan Pak Yusuf? Loh, Isa itu siapa? Menunjuk ke siapa, Pak? Nah, Isa anaknya Maryam, Pak. Iya, tapi menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Injil itu sendiri, kan? Cuma Nah, namanya saja yang diganti di dalam Al-Quran. Makanya sok tahu, tanya dulu Pak, Isa itu siapa? Jangan Bapak bilang saya so tahu, Pak. Oke. Pak Syarul. Pak Syarul, saya mau tanya, Pak. Kurang ajar. Sebentar, saya mau tanya. Isa itu sama dengan Yesus nggak sih, Pak? Ini yang mau bertanya siapa? Sebutkan namanya. Saya Sofiato. Ayo, buka kamera dengan saya, ayo. Silakan. Apakah Isa itu sama dengan Yesus, Pak? Buka kamera dengan saya, siapa? Ayo. Oh, nggak perlu, Pak, ya, nggak perlu. Oh, Bapak mau nampangin, mau memamerkan tampang Bapak, silahkan. Bapak bisa jawab nggak pertanyaan saya? Mau bertanya dengan saya? Open Oh, enggak, saya bertanya sama jin yang di situ. Mau bertanya dengan saya? Saya tanya sama jin, Pak, yang di situ. Bukan jin Sudah setan. jelas saya bertanya dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mengatakan, Pak Syarul, boleh nggak saya bertanya? Dan sekarang saya mau berkomunikasi dengan Pak Syarul. Sekarang sebelum saya jawab, apa alasan Anda tidak mau open cam? Urusan apa saya harus open cam? Ya, ketika ditantang untuk open cam, ketika tadi Pak Syahrul sudah open cam dan si Sofiatul ini ditantang untuk open cam tapi tidak berani, urusan apa ya? Urusan Anda ketakutan ketika Anda diketahui wajahnya oleh banyak orang. Ini jangankan Anda debat di dunia nyata ya, di dunia maya seperti ini menandakan bahwa Anda itu ketika ditantang debat dunia nyata nggak akan berani ngeper Anda. Jadi keluar berani teriak-teriak hanya di medsos saja. Itulah sahabat, sekedar kita bongkar sedikit dari kebodohan sang MKC, sang badut murtadin yang kini di dalam kasus menista agama dan sudah diselidiki oleh pihak kepolisian. Di sini lagi-lagi menampakkan kebodohannya dan di sini dibongkar oleh Pak Syahrul. Terima kasih telah menyimak video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.